Namaku Udin, umur 27 tahun. Sehari-hari aku mangkal jualan gorengan di pinggir jalan kampung Beru, Takalar. Lapakku gak besar, cuma tenda biru pudar dengan meja kayu panjang yang sudah agak baret kena minyak panas. Di atasnya tersusun rapi toples. Toples kaca bening berisi aneka gorengan yang masih ngebul tiap sore. Jualanku sederhana tapi lengkap. Ada pisang goreng kipas, ubi goreng, bakwan, tahu isi, tempe crispy, sama risol mayo yang selalu habis duluan. Minumannya cuma teh manis dan kopi susu hangat. Pakai gelas plastik double biar angetnya tahan lama. Yang paling laris, jelas risol mayo sama pisang goreng kipas. Anak SMA yang pulang sekolah suka borong risol 5 biji sekaligus sambil nongkrong. Bapak-bapak ojek online juga langganan pisang goreng kipas. Katanya biar ada tenaga habis muter-muter seharian. Aku hafal jam ramainya, jam 4 sampai jam pukul 7 malam. Begitu minyak mendidih, asapnya naik, wangi gorengan langsung narik orang berhenti di lapakku. Aku jualan sendirian, dari ngaduk adonan, ngegoreng, sampai ngelayanin pembeli. Semua aku kerjain. Capek? Iya. Tapi tiap lihat toples kosong satu-satu, hati ini senang. Soalnya dari hasil ini juga aku bisa nabung buat masa depan. Dan bicara soal masa depan, ada satu orang yang bikin aku makin semangat tiap hari. Rina umur 25 tahun. Kerja jadi kasir di salah satu minimarket yang jaraknya cuma 3 ruko dari lapakku. Hampir tiap sore dia lewat pakai seragam biru, rambut dikunci rapi. Senyumnya tipis tapi bikin lapakku rasanya lebih terang. Kami sudah pacaran hampir 3 tahun. Alhamdulillah. Hubungan kami juga sudah dapat restu dari kedua orang tua kami. Tapi dulu, awal kami kenal, gak seindah sekarang. Flashback, pertemuan pertama. Hari itu hujan deras banget, sekitar jam 5:30 sore. Langit Takalar gelap seperti mau runtuh. Angin kencang, jalanan langsung banjir kecil. Aku lagi buru-buru nutupin kompor pakai seng biar api nggak mati. Tiba ada sosok perempuan lari kecil berteduh di ujung tenda lapakku. Bajunya basah kuyup, tas selempang minimarket dipeluk erat di dada, rambutnya meneteskan air. Di Arina, waktu itu kami belum saling kenal. Mbak, berteduh di sini aja. Hujannya kayaknya masih lama, kataku sambil ngeluarin kursi plastik buat dia. Rina kaget, terus mengusap air di wajahnya. Ya, Daeng, makasih ya. Saya pulang kerja kehujanan di tengah jalan. Suara dia agak gemetar kedinginan. Aku lihat tangannya merah. Tanpa pikir panjang aku ambil piring kecil, isi 5 biji bakwan yang baru naik dari wajan, masih panas. Nih, Bak, anggap aja penghangat gratis. Abis kehujanan enaknya makan yang anget-anget, ujarku sambil nyodorin. Rina menatapku bingung, tanda petik ganda buka. Gak usah, Daeng. Saya bayar aja, gratis aja dulu. Rezeki gak kemana kok. Aku ketawa. Saya Udin, jualan gorengan di sini tiap hari. Dia akhirnya nerima, lalu senyum.
Senyum pertama yang sampai sekarang masih aku ingat. Tanda petik ganda buka. Saya Rina. Kerja di minimarket sebelah. Minimarket sebelah? Pantesan sering lewat. Lain kali kalau hujan lagi, berteduh di sini aja. Gratis gorengan lagi, candaku. Rina ketawa kecil. Jangan, Daeng. Nanti saya ketagihan. Bangkrut lapaknya. Dari berteduh 5 menit karena hujan, kami jadi ngobrol sampai hampir sejam. Tentang kerjaan, tentang gorengan yang paling laris, tentang kenapa aku pilih jualan daripada kerja kantor. Sejak hari itu, tiap Rina pulang kerja dan gak hujan, dia mampir. Lama-lama, mampirnya bukan cuma beli gorengan. Hubungan kami jalan pelan-pelan. 3 tahun rasanya sebentar kalau dijalanin sama orang yang tepat. Rina punya adik perempuan bernama Rini, umur 16 tahun, mahasiswa kelas 11. Rini sering ikut kakaknya ke Lapaku habis sekolah. Awalnya cuma diem, pesen es teh, main HP. Lama-lama dia mulai cerita soal sekolah, soal PR matematika yang bikin pusing. Aku sendiri punya adik di rumah, namanya Rika, juga mahasiswa. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, seminggu sekali baru bisa ketemu kalau aku lagi libur. Makanya tiap lihat Rini, rasanya kayak lihat Rika. Suatu sore, Rini datang sendiri ke lapak. Rina lagi shift malam, jadi nggak ikut. Kakak Udin, bisa bantuin PR nggak? Tanya Rini sambil naruh buku di meja kosong lapakku. Soalnya persamaan kuadrat, aku nggak ngerti. Aku lap tangan di celemek, terus duduk di sebelahnya. Boleh. Sini aku ajarin. Gampang kok kalau udah tahu polanya. Kami duduk berdua. Aku jelasin pelan-pelan, coret-coret di buku pakai pulpen. Rini pinter, cepet nangkep. Sesekali dia ketawa kalau aku bikin analogi gorengan buat jelasin rumus. Anggap aja X itu jumlah risol, Y itu jumlah pisang goreng kipas. Kalau totalnya 20, berarti kakak Udin kocak banget, kata Rini sambil nutup bukunya. Makasih ya, di sekolah gak dijelasin selucu ini. Aku cuma senyum. Udah, anggap aja kakak sendiri yang ngajarin. Biar Rika di kampung bangga. Pas kami lagi beresin buku, Rina datang. Dia baru pulang kerja, masih pakai seragam. Dia lihat kami berdua ketawa-ketawa di atas buku PR. Rina duduk, ngeliatin kami bergantian. Kalian kok akrab banget sih? Tanyanya setengah bercanda, setengah penasaran. Daeng kok kayaknya sayang banget sama Rini. Aku langsung sadar, takutnya disalahpahami. Aku tarik napas pelan, terus jawab jujur. Sayang, iya, tapi sayangnya kayak kakak ke adik. Rin, kataku. Tanda petik ganda buka. Rini ini ngingetin aku sama Rika di rumah. Umurnya sama, sekolahnya juga sama. Aku kangen Rika, tapi nggak bisa tiap hari ketemu. Jadi tiap ngajarin Rini PR, rasanya kayak ngajarin adikku sendiri. Nggak lebih dari itu. Rina diem sebentar. Lalu dia genggam tanganku di atas meja. Maaf ya, Daeng. Aku cuma kaget aja. Makasih udah baik sama adikku. Rini langsung nyela. Iya, kakak Udin tuh baik banget.
Kayak kakak aku juga. Rina ketawa, lalu cubit pipi Rini pelan. Udah sana, PR-nya beres kan? Pulang kita makan. Momen kayak gitu yang bikin aku makin yakin sama Rina. Dia cemburu wajar, tapi dia juga dewasa. Dia percaya. Beberapa minggu setelah itu, ada kabar yang bikin kami berdua gak bisa tidur saking senangnya. Mamaku nelpon dari rumah. Din, bapak sama mama sudah setuju. Kalau kamu sama Rina serius, segerakan. Mama restu, kata mama di telepon. Suaranya agak bergetar. Aku langsung nutup lapak lebih cepat hari itu. Begitu Rina datang, aku narik dia duduk di kursi plastik, jauh dari keramaian pembeli. Rin, kataku, napasku masih ngos-ngosan. Tadi mama nelpon. Katanya bapak sama mama ngerestuin kita. Rina langsung melebar. Dia nutup mulutnya pakai 2 tangan. Serius, Daeng? Aku angguk, terus ketawa. Ketawa lega. Serius. Alhamdulillah. 3 tahun kita jalanin, akhirnya direstuin juga. Rina gak jawab. Dia langsung peluk aku. Kencang. Di tengah bau minyak goreng dan asap kompor. Pelukan itu rasanya paling hangat sedunia. Makasih, Daeng. Makasih udah sabar nungguin aku. Udah sayang sama aku sama Rini juga. Bisiknya di bahuku. Aku elus punggungnya pelan. Aku juga makasih, Rin. Udah mau berteduh di lapak gorengan ini 3 tahun lalu. Kalau nggak hujan hari itu, mungkin kita nggak bakal kenal. Rina mundur sedikit, matanya berkaca-kaca tapi senyumnya lebar banget. Berarti kita harus traktir semua pelanggan hari ini. Gratis risol mayo 1 piring buat semua. Waduh. Bangkrut beneran nanti lapakku, kataku sambil nyubit hidungnya. Tapi ya udah, demi restu ini, kita traktir. Sore itu lapakku paling ramai. Aku goreng terus tanpa henti. Rina bantuin bungkusin, Rini bantuin bagiin tisu. 3 orang, 1 tawa. Aku lihat ke atas. Langit tak kalah sore itu cerah. Gak ada hujan. Tapi hatiku rasanya habis diguyur hujan berkah. Ini baru awal. Perjalanan kami masih panjang. Tapi kalau setiap babnya diawali dengan gorengan panas, tawa, dan restu orang tua, aku yakin akhirnya bakal indah. Hari itu, jantungku berdetak lebih kencang dari bunyi minyak yang mendidih di wajan. Pagi-pagi sekali aku udah bangun. Lapak di jalan kampung baru, tak kalah aku beresin lebih cepat dari biasanya. Tenda biru pudar aku pel. Meja kayu aku lap sampai nggak ada noda minyak. Gorengan hari ini aku bikin lebih banyak, lebih kriuk. Seakan-akan semesta lagi pesta di dapurku. Sebab hari ini bukan hari biasa. Malam tadi mamaku nelpon lagi. Din, bapak sudah bicara sama saudara. Minggu depan kita ke rumah Rina. Kita lamar dia resmi. Kamu siapin diri baik-baik. Aku hampir loncat dari kursi plastik. 3 tahun pacaran. 3 tahun nunggu, 3 tahun jualan gorengan sambil nabung diam di bawah kasur. Akhirnya direstuin beneran buat dilamar. Sepanjang pagi tanganku gak bisa diem. Ngaduk adonan ketumpahan, ketawa sendiri. Pisang goreng kipas aku bolak
balik sampai 3 kali biar gak ada yang gosong. Risol mau aku lipat lebih rapi dari biasanya. Jam pukul 3 sore aku tutup lapak lebih awal. Aku mandi, pakai baju koko paling bersih, rambut aku sisir pakai minyak. Di kantong plastik aku isi gorengan hangat, risol mayo, pisang goreng kipas, juga bakwan kesukaannya. Buat Rina, buat dirayain bareng. Daeng mau kemana? Kok rapi banget, tanya Sari, penjual pulsa di samping lapakku. Aku senyum lebar sampai pipi sakit. Mau ngelamar. Bak, bukan hari ini, tapi mau ngasih tahu kabar gembiranya. Doain ya. Sari tepuk tangan kecil. Alhamdulillah Daeng. Semoga lancar. Nanti kalau udah tunangan, traktir gorengan gratis 1 lapak ya. Insya Allah, Bak, kataku sambil jalan. Langkahku ringan banget. Langit tak kalar sore itu biru, anginnya gak panas, malah sejuk kayak ikut senang sama aku. Minimarket tempat Rina kerja cuma 3 ruko dari lapakku. Aku udah hafal luar dalam. Rina pasti lagi istirahat, soalnya shiftnya jam 4 ganti. Aku bayangin mukanya nanti, pasti kaget. Terus nutup mulut, terus nangis bahagia. Aku udah siapin kata-kata di kepala. Rin, Mama sama Bapak mau datang minggu depan. Kita dilamar, Rin. 3 tahun kita gak sia-sia. Bayangin itu aja aku udah mau nangis bahagia. Sampai di depan minimarket, aku narik napas panjang. Tangan berkeringat pegang kantong plastik gorengan yang masih anget. Aku muter ke halaman belakang. Biasanya Rina suka istirahat di situ, di bawah pohon mangga, jauh dari kamera CCTV. Tapi yang aku lihat bukan Rina yang lagi duduk sendirian nunggu aku. Di sana, di bawah pohon mangga yang sama, ada Rina. Dia dipeluk seorang laki-laki itu pakai kemeja putih. Dasi dilepas, rambutnya klimis. Aku kenal, itu Pak Hendra, bos minimarketnya. Umur sekitar 40 tahun. Dunia aku berhenti. Tanganku yang pegang kantong plastik langsung dingin. Uap hangat dari gorengan hilang seketika. Dadaku kayak ditusuk pisau tumpul. Pelan-pelan, tapi dalam. Rina menangis. Baunya terguncang. Suaranya terisak, pecah. Pak, saya hamil, katanya dengan suara yang nyaris gak keluar. Tolong, pertanggungjawabkan saya, Pak. Saya gak tahu harus bilang apa ke keluarga saya. Pak Hendra mengusap punggung Rina. Tenang, Rin, nanti kita bicarakan. Kamu gak akan sendirian. Kata hamil itu muter di kepalaku 1000 kali. Hamil. Kantong plastik di tanganku jatuh berak. Risol mayo, pisang goreng kipas, bakwan kesukaannya tumpah ke tanah berdebu. Bunyinya keras di halaman yang sepi itu. Mereka menoleh. Rina, matanya membulat. Wajahnya sepucat mayat. Bibirnya gemetar. Air matanya berhenti sebentar, diganti kaget yang lebih sakit dari nangis. Udin, bisiknya. Namaku keluar dari mulutnya kayak orang tenggelam minta tolong. Dia jalan ke arahku. Langkahnya gemetar, kayak enggak percaya kakinya sendiri bisa gerak. Daeng, dengerin aku dulu. Bukan seperti yang kamu lihat.
Aku angkat tangan. Satu isyarat. Berhenti. Jangan dekati aku. Aku natap mereka bergantian. Pak Hendra yang masih berdiri kaku di belakang. Terus ke Rina, perempuan yang 3 tahun aku tungguin pulang kerja. Perempuan yang aku ajarin nabung buat lamaran. Perempuan yang aku kira bakal jadi ibu dari anak-anakku nanti. Suaraku keluar, dingin, datar, mati, tanda petik ganda buka. Aku gak pernah nyangka, kataku. Setiap kata kayak kerikil yang aku muntahkan. Perempuan yang paling aku sayangi dan cintai akan mengkhianatiku dengan cara seperti ini. Rina langsung tersentak. Air matanya jatuh lagi. Lebih deras. Daeng, enggak. Sumpah enggak. Sumpah? Aku ketawa. Tapi enggak ada senyumnya. 3 tahun, Rin. 3 tahun aku jualan gorengan dari jam pukul 9 pagi sampai jam pukul 9 malam. Tangan aku melepuh kena minyak biar bisa nabung. Buat apa? Buat dengar kamu bilang hamil ke laki lain di belakang minimarket. Daeng, aku terpaksa. Dia maksa aku. Aku takut kehilangan pekerjaan. Takut potongku. Suaraku naik, tapi tetap enggak ada marah. Cuma kosong. Tanda petik ganda buka. Aku yang harusnya takut, Rin. Takut kehilangan kamu tiap hari. Makanya aku setia. Makanya aku enggak pernah noleh ke perempuan lain. Padahal banyak yang mampir beli gorengan. Karena aku nunggu kamu. Rina jatuh berlutut di tanah. Maaf, Daeng, maaf. Aku sudah kotor, aku gak pantas. Aku lihat dia di tanah, dengan gaun seragam minimarket yang basah sama air mata. Ini Rina. Rina yang dulu berteduh di lapaku karena hujan. Rina yang makan bakwan gratis dari tanganku. Rina yang bilang mau menikah tahun depan. Hati ini hancur. Hancur sampai enggak ada bentuknya lagi. Rasanya kayak ada yang ngeremas jantungku pakai tangan. Terus diperes sampai kering. Napasku sesak, tapi aku enggak bisa nangis. Nangis aja rasanya terlalu mewah buat sakit ini. Daeng, tolong. Jangan pergi, aku akan jelaskan dulu. Rina meraih ujung celanaku. Aku mundur 1 langkah. Lepas. Dianggap lepas. Aku jongkok sebentar, sejajar sama dia. Aku lihat matanya dekat-dekat. Mata yang dulu bikin lapakku terang, sekarang gelap. Kamu tahu nggak, Rin? Tadi aku kesini bawa gorengan. Aku mau bilang mama sama bapak mau datang minggu depan buat ngelamar. Aku mau bilang aku siap nikahin kamu. Sekarang, aku nunjuk gorengan yang berserakan di tanah. Itu aku. Itu masa depan kita. Kotor, diinjak, gak bisa dimakan lagi. Rina meraung. Suaranya pecah di halaman belakang minimarket itu. Pak Hendra cuma diam, gak berani maju. Aku berdiri. Kakiku berat, tapi aku paksa jalan. Sebelum benar-benar pergi, aku noleh sekali lagi. Mulai sekarang, kita cari jalan masing-masing dan jangan cari atau hubungi saya lagi. Kalimat itu aku lempar, terus aku pergi. Gak nunggu jawaban, gak nunggu dia berdiri. Karena kalau aku nunggu sedetik lagi, aku takut aku yang akan berlutut dan memohon dia buat gak ninggalin aku. Di belakangku masih kedengeran suara Rina. Udin, Daeng Udin, jangan.
Raungannya makin jauh, makin kecil, sampai ketelan suara motor yang lewat di depan minimarket. Aku jalan aja, tanpa arah. Kantong plastik kosong aku genggam sampai remuk di tangan. Hari itu aku tutup lapak lebih cepat menjelang maghrib, padahal biasanya jam pukul 9 malam. Sari kaget lihat tingkahku itu. Daeng, kok udah tutup gorengannya? Aku nggak jawab. Aku lepas celemek, lempar ke kursi. Tanganku gemetar. Bukan karena capek goreng, tapi karena di dalam dada ini ada badai yang gak bisa aku bendung. Aku duduk di kursi plastik langgananku. Kursi yang biasanya Rina duduki sambil minum kopi susu hangat. Sekarang kosong, dingin. Lapakku masih wangi minyak dan adonan, tapi rasanya beda. Kosong, kayak rumah yang ditinggal penghuninya. Aku natap wajan yang udah dingin. Tadi pagi aku ketawa di depan wajan ini, bilang mau ngelamar. Sekarang wajan yang sama ngeliatin aku kayak orang asing. Sari pelan-pelan naruh segelas teh hangat di depanku. Minum dulu, Daeng. Aku geleng. Gak ada yang manis lagi hari ini. Sari gak nanya. Dia pinter. Dia cuma duduk di sebelahku, diem. Angin sore masuk dari sela tenda, bawa bau asap dan debu jalan kampung Beru. Aku pegang dadaku. Sakitnya gak kelihatan, tapi menusuk. 3 tahun aku jaga hati buat satu orang. 3 tahun aku bilang ke diri sendiri, sabar Din. Nanti kamu nikah sama dia. Ternyata yang aku tunggu udah hamil sama orang lain. Aku ketawa, pelan, tanpa suara. Terus air mataku jatuh juga. 1, 2, gak bisa aku tahan lagi. Daeng. Sari naruh tangannya di pundakku. Aku hancur, Mbak, kataku, suaraku serak. Aku pikir aku udah nemu rumah. Ternyata aku cuma numpang berteduh di rumah orang yang udah punya pemilik lain. Malam itu aku pulang ke kos dengan kaki yang berat 1000 kilo. Lapakku gelap. Gorengan yang gak laku aku buang. Risol mayo yang harusnya buat lamaran, sekarang jadi sampah. Aku rebahan di kasur. Natap plafon, di kepala cuma ada satu wajah, Rina, dengan mata sepucat mayat, berlutut di tanah, sambil manggil namaku, dan aku udah gak bisa jawab lagi. Setelah hari itu di halaman belakang minimarket, hidupku kayak lampu padam mendadak. 3 hari aku gak buka lapak. Tenda biru pudar di jalan kampung Beru aku gulung dan aku biarkan di sudut kos. Wajanku dingin, minyak bekas gorengan masih mengendap di jerigen, gak ada yang nyentuh. Kamarku 4 kali 6 meter di belakang rumah petak orang. Dindingnya cat putih yang udah menguning. 1 jendela kecil ngadep ke tembok tetangga. Kasur kapuk di lantai. Sprei biru udah kusut karena aku bolak-balik rebahan gak jelas. Baju koko yang aku pakai waktu mau ngelamar Rina masih aku gantung di paku. Wanginya udah hilang, diganti bau lembab. Celemek lapak aku lempar begitu aja di atas kardus. Aku gak makan banyak. Rokok aku habisin 2 bungkus dalam 3 hari. Mata sembab, rambut gak disisir. Tiap tutup mata, yang muncul cuma Rina berlutut di tanah. Baju seragamnya basah air mata. Manggil namaku,
Aku hancur, gumamku ke plafon. Kosku sepi. Cuma ada suara cicak dan motor lewat di luar gang. Mamaku nelpon sekali. Aku tolak, gak sanggup jawab. Mau bilang apa? Bilang lamaran minggu depan batal karena calon mantunya hamil sama bosnya. Jadi aku diem, numpuk kecewa di dada sampai rasanya sesak tiap napas. Hari keempat, sekitar jam pukul 1 siang. Matahari tak kalah lagi panas-panasnya. Tok, 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 ketukan pintu pelan. Aku kira tukang parkir atau yang nagih kos. Dengan badan lunglai, rambut berantakan, baju kaos oblong yang sama dari kemarin. Aku jalan nyeret kaki ke pintu. Krek. Pintu aku buka. Dan aku kaget setengah mati. Rani. Dia berdiri di depan pintu kosku. Pakai gamis salur warna krem, jilbab pink muda. Di tangannya ada rantang stainless 2 tingkat. Masih anget. Wajahnya bersih. Pipinya agak merah karena panas. Tapi senyumnya manis banget. Senyum yang gak ada niat nyakitin. Kakak Udin, katanya kaget juga lihat keadaanku. Maaf ganggu siang-siang. Aku bengong. Otakku loading. Rani, kamu ngapain di sini? Rani nunduk sebentar, mainin ujung jilbabnya. Agak canggung. Wajar. Kami cuma ketemu beberapa kali dulu. Pas aku main ke rumah Rina. Saya lewat sini mau ke pasar. Bohongnya jelas. Tapi sekalian mau mastiin kabar kakak aja. Sepupu saya, maksudnya. Rina bilang kakak enggak jualan beberapa hari. Saya khawatir. Namanya Rina disebut. Dada kunyut. Tapi aku lihat Rani. Gak ada sinis, gak ada kasihan berlebihan. Cuma tulus. Aku baik-baik aja, kataku, suaraku serak. Cuma lagi istirahat. Rani angkat rantangnya sedikit. Ini saya bawa soto ayam. Masak sendiri. Kalau kakak enggak keberatan. Aku garuk kepala. Baju kusut. Kamar berantakan. Malu. Masuk aja kalau mau. Maaf kamarnya berantakan ya. Rani senyum lega. Gak apa-apa, kakak. Boleh saya masuk? Aku minggir. Silakan. Masuk. Rani masuk. Nurunin rantangnya di meja kecil dekat jendela. Dia lihat-lihat kamar. Ada tumpukan baju. Asbak penuh puntung, wajan gak dicuci di pojok, dia nggak komentar. Cuma duduk di kursi plastik yang aku sediakan. Hening sekali ya di sini, katanya pelan. Ya, jawabku sambil duduk di pinggir kasur. Jaga jarak, biasanya rame kalau Rina mampir, tapi sekarang sepi. Rani buka rantang. Uap soto langsung keluar. Wangi banget. Tanda petik ganda buka. Kak makan dulu ya. Dari baunya. Kayaknya belum makan dari pagi. Aku diem. Rani nyodorin sendok. Kak, boleh saya bicara jujur? Aku angguk. Dia narik napas. Tanda petik ganda buka. Saya nggak tahu detailnya apa yang terjadi sama kakak dan sepupu saya. Saya juga nggak mau ikut campur. Tapi saya lihat kakak sekarang. Kakak itu laki-laki baik. Tangan kakak melepuh goreng-gorengan buat masa depan, bukan buat nyakitin orang. Aku nunduk. Dengar ya, kakak, lanjut Rani. Suaranya lembut tapi nusuk. Jatuh itu sakit. Saya tahu.
Tapi kalau kakak terus rebahan di kamar ini, yang menang siapa? Yang nyakitin kakak atau kakak sendiri? Aku ngangkat muka. Lapangan itu luas, kakak, katanya. Kalau satu pintu ketutup, bukan berarti semua tembok runtuh. Kakak masih punya dua tangan, masih sehat, masih bisa goreng pisang paling kriuk sedesa kampung Beru. Jangan kubur diri kakak di kamar ini. Kasihan mama bapak di rumah kalau tahu anaknya nyerah cuma karena satu orang. Kata-katanya gak neko-neko, gak menggurui. Tapi tiap kalimat kayak disiram air dingin ke kepala yang lagi panas. Tanda petik ganda buka. Bangkit ya, kakak, katanya terakhir. Pelan, pelan aja. Saya temenin dari jauh. Aku diem lama, terus ambil sendok. Makasih, Ran. Sejak hari itu, Rani rutin datang. Gak tiap hari, tapi sering. Kadang bawa buah, kadang bawa kue. Malam Jumat, seminggu setelah dia datang pertama kali, dia bawa sate ayam 20 tusuk. Makanan favoritku. Makan di luar aja, kakak, di teras. Biar gak pengap, ajaknya. Aku setuju. Kami duduk di teras kos. Lantai semen, ada tikar lipat. Langit tak kalar malam itu bersih. Bintang banyak. Aku ambil sate, celup ke kacang. Enak, Ran. Bumbu kacangnya pas. Rani ketawa kecil. Alhamdulillah kalau cocok kak. Mama yang ajarin. Kami diembentar, ngunyah. Kak, kata Rani tiba-tiba sambil natap langit. Kalau sakit, nangis aja. Gak apa-apa laki-laki nangis. Yang penting habis nangis, kakak harus berdiri lagi. Aku tusuk sate lagi. Aku udah nangis, Ran, di dalam kamar. Pas gak ada orang. Rani noleh ke aku. Bagus. Berarti kakak manusia. Sekarang giliran ketawanya. Kakak, pelan-pelan. Aku senyum, tipis. Pertama kali dalam seminggu. Kamu kenapa baik banget sama aku, Ran? Padahal kita gak sedekat itu. Rani mainin tusuk sate kosong. Tanda petik ganda buka. Karena kakak pernah baik sama Rina. Dan Rina cerita kakak itu orangnya tulus. Sayang kalau tulusnya kakak habis di tempat yang salah. Aku gak jawab. Cuma natap langit juga. Malam itu, untuk pertama kali, dadaku gak terlalu sesak. 2 minggu berlalu. Aku udah mulai goreng lagi, tapi masih malu-malu. Cuma buka jam 5 sampai jam 7. Suatu sore, Rani datang pas aku lagi beresin adonan. Kak, katanya sambil duduk di kursi lapak. Boleh saya ngomong? Ngomong apa? Kak, jualan gorengan sama teh. Kopi susu hangat. Tapi pas siang bolong gini, orang lebih cari yang seger-seger, kan? Yang dingin. Aku ketawa. Iya juga. Panasnya tak kalah bukan main. Gimana kalau saya buka lapak kecil di samping kakak? Rani matanya berbinar. Tanda petik ganda buka. Jual minuman dingin aja. Es jeruk segar. Es cincau pakai Popeyes aneka rasa. Gerobak kecil aja dulu. Modal patungan sama mama. Aku kaget. Kamu jualan? Kamu kan baru lulus Ran. Iya kak. Daripada nganggur di rumah, mending kerja. Lagian, saya mau temenin kakak, katanya polos.
biar kakak enggak ngerasa sendirian lagi Bukalapak. Kakak urus yang hangat, saya urus yang dingin. Cocok kan? Aku diem. Lihat Rani, wajahnya serius. Gak bercanda, yakin tanyaku. Capek lo, panas, debunya kampung baru tebal, es batunya berat. Rani senyum, yakin kakak. Kalau kakak setuju, aku garuk kepala, terus ketawa. Ya udah, setuju. Tapi kamu yang atur gerobaknya ya. Aku bagian goreng aja. Jilkak, katanya sambil ngacungin jempol. Besok kita survei gerobak bekas sama beli box es. Sejak itu, komunikasi kami intens. Tiap sore ngobrolin harga jeruk, harga Popeyes, harga cincau, sama tempat naruh kulkas kecil. Seminggu kemudian, lapak kami udah jadi. Lapakku masih tenda biru pudar, tapi sekarang lebih rapi. Meja kayu aku cat ulang warna coklat. Wajan gede di kiri, penggorengan risol dan bakwan ngebul. Ada termos teh hangat sama kopi susu di kanan. Aroma minyak, adonan, sama kopi bikin orang mampir. Spanduk kecil, gorengan kriuk Daeng Udin. Di sebelah kananku ada gerobak baru, cat biru muda. Ada box styrofoam gede penuh es batu, blender, sama menu tulis tangan dilaminating. Es jeruk segar 4 Rb, es cincau Popeyes 5 Rb, rasa coklat, taro, strawberry. Itu lapaknya, Rani. Namanya es dingin segar Rani. Rani pakai celemek biru dengan jilbab warna senada. Senyumnya gak pernah lepas ke pelanggan. Tiap ada yang beli gorengan panas, dia langsung nawarin, "Kak, sekalian es jeruknya biar seger ya." Sore itu, Sari, penjual pulsa di sebelah lapakku, mampir. "Wih, rame amat sekarang," kata Sari. Aku senyum. "Alhamdulillah, Bak." Rani langsung nyamperin. "Permisi, Bak, saya Rani, baru buka di sini." Sari ngeliatin Rani dari atas sampai bawah. Terus senyum. "Oh, jadi ini yang bikin Daeng Udin semangat buka lapak lagi ya?" Rani kaget, pipinya merah. Bukan, Bak, saya cuma bantu-bantu." Aku buru-buru nolongin. "Mbak Sari, ini Rani, sepupunya temanku dulu. Sekarang partner lapak. Dia jualan es jeruk sama es cincau Popeyes." Sari ulur tangan. "Sari, jualan pulsa di sebelah. Salam kenal ya, Dek Rani. Pinter, tau musim panas. Panas gini emang laku es dingin." Rani salaman. "Salam kenal juga, Mbak Sari. Makasih udah jagain kakak Udin selama ini." Sari ketawa. "Sama-sama, Dek. Yang penting Daeng Udin jangan sedih lagi. Kasihan gorengannya jadi hambar kalau juragannya murung. Nah sekarang ada es dinginnya Rani, komplit sudah." Kami bertiga ketawa. Angin sore kampung baru lewat. Debu, bau gorengan, bau es jeruk, campur jadi satu. Tapi anehnya, rasanya hangat. Untuk pertama kali setelah patah hati itu, lapakku gak terasa kosong lagi. Beberapa minggu berlalu sejak pertama kali aku kembali buka lapak gorengan. Alhamdulillah, tenda biru pudar di jalan kampung berunggak sepi lagi. Pelanggan lama satu-satu balik. Ada Pak Haji tukang ojek pangkalan, Bu Nur yang jual sayur,
Sampai anak-anak sekolah yang dulu langganan risol isi sayur tiap pulang ngaji, ditambah beberapa pelanggan baru. Katanya gara-gara gorenganku rasanya menyentuh hati. Bumbu adonannya renyah di luar, lembut di dalam. Belum lagi ada Rani di sebelah. Silakan, Kak, gorengannya masih anget, kata Rani ke pembeli. Senyumnya gak pernah padam. Ramah banget. Dia hafal nama pelanggan. Ingat siapa yang gak suka pedas, siapa yang minta esnya dipisah. Wih, Rani memang paling jago melayani, kata Pak Haji sambil duduk di bangku plastik. Gorengan Daeng Udin plus es jeruknya Rani, itu paket paling pas di takalar ini. Aku cuma ketawa dari balik wajan. Tanda petik ganda buka. Makasih, Pak. Yang penting kenyang dan ketawa. Omset kami naik pelan-pelan. Dari yang cuma cukup buat bayar kos, lama-lama bisa nabung. Sampai akhirnya kami berani ambil keputusan besar, nyewa kios kecil di sudut jalan raya Kampung Beru. Kiosnya sederhana, ukuran 5x7 meter. Dinding bata yang kami cat putih, atap sependek, tapi hangat. Ada 3 kursi panjang buat pelanggan, meja kasir kecil, sama rak kaca buat gorengan. Kami rekrut 2 pelayan. Adik kelas Rani namanya Ilham Samawati. Rani merangkap jadi kasir sekalian bendahara. Catatannya rapi banget. Suatu siang hari Sabtu, kios lagi rame. Wajan ngebul. Blender Rani gak berhenti. Es jeruk, es cincau Popeyes rasa taro sama stroberi laku keras. Tiba ada anak muda datang bawa tripod kecil sama ring light. Pakai kaos pemburu rahasia. Permisi Daeng, sapa dia ke aku. Saya Dimas, vlogger makanan dari Makassar. Boleh review gorengan sama es di sini? Aku kaget. Boleh Daeng, silakan. Dimas duduk. Dia rekam dirinya sendiri gigit bakwan panas. Guys, dengerin nih, katanya ke kamera. Kriuknya tuh, patah hati langsung sembuh. Terus dia seruput es cincau Popeyes stroberinya Rani. Matanya melek lebar. Seger banget. Cincau asli. Pop IC-nya gak pelit. Kakak ini jago banget bikinnya. Terima kasih, Kak, kata Rani sambil malu-malu nunduk. Namanya es dingin segar Rani. Ya, video itu Dimas upload malamnya. Captionnya, gorengan kriuk plus es cincau 5.000-an paling nampol di Kampung Beru Takalar. Besoknya, gila. Kios kami diserbu. Ada yang dari Makassar bahkan, ada yang sengaja muter dari jalan poros juga. Tanda petik ganda buka. Mana yang viral itu? Gorengan yang bisa nyembuhin patah hati. Aku sama Rani kewalahan tapi ketawa terus. Ilham sampai keringetan ngipas wajan. Wati bolak-balik ngisi es batu. 3 hari setelah video Dimas viral, kios kami gak pernah sepi. Sorenya, Sari si penjual pulsa datang. Gayanya beda dari biasanya. Pakai baju baru, lipstik merah, sambil bawa HP live TikTok. Wih. Rame betul ini kios Lebugram, godanya dari pintu. Aku ketawa. Mbak Sari, ada apa? Mau isi pulsa di kasir Rani kah? Sari nyengir sambil jalan masuk. Bukan, Daeng Udin. Saya mau beli gorengan yang katanya bisa nyembuhin patah hati itu. Beneran gak sih? Dia duduk di bangku depan rak kaca. Mbak, 5.000 bakwan.
5.000 risol. Es jeruknya 1 gelas gede. Pesannya ke Rani. Rani buru-buru ngelayanin. Iya, Mbak Sari. Tunggu sebentar ya, pipinya udah merah duluan. Sari ngendar di meja, matanya bolak balik liatin aku sama Rani. Tapi saya heran deh. Dulu kios ini sepi, juragannya murung. Sekarang viral, rame, juragannya juga kinclong. Rahasianya apa ya? Aku garuk kepala dari balik wajan. Rahasianya minyak panas, bak, gak ada yang lain. Tanda petik ganda buka. Bohong, kata Sari sambil ketawa. Dianoleh ke Rani. Dek Rani, jujur aja, sejak ada kamu, gorengan Daeng Udin jadi manis rasanya. Dulu hambar karena juragannya galau. Sekarang, lihat tuh, senyumnya gak turun-turun. Rani langsung nunduk, tangannya gemetar dikit waktu nutup gelas es. Mbak Sari bisa aja, saya cuma bantu jualan. Cuma bantu jualan katanya. Sari lanjut menggoda sambil buka HP-nya. Tanda petik ganda buka. Padahal satu takalar udah tahu. Yang bikin kios ini hidup lagi itu bukan cuma gorengan, tapi partnernya. Aku batuk kecil. Udah, Bak, gorengannya mau dimakan apa mau dijadiin konten? Sari ketawa kencang. Dia angkat gelas es jeruknya. Saya doain ya. Semoga kios ini makin rame, makin besar. Dan semoga yang di balik kasir sama yang di balik wajan, jodohnya juga makin dekat. Rani langsung tersedak esnya. Bak, aku buru. Balik lempar lap ke arah Sari. Mbak Sari ini mulutnya nggak bisa diem. Bayar dulu, baru lanjut ngomel. Kami gratiskan kalau Mbak janji nggak godain lagi. Timpal Rani pelan, tapi ketawa juga. Gratis? Rugi dong, kata Sari sambil bayar. Tapi gak apa-apa, saya bayar pakai doa aja. Sukses terus kalian berdua, kompak terus. Dia jalan keluar sambil ngelambain HP. Ingat, tarik saya kalau udah lamaran ya. Aku sama Rani cuma bisa saling pandang terus ketawa malu. Suasana kios jadi makin cair. Sejak itu kios kami makin ramai. Setiap sore, udara di kios selalu campur aduk. Ada aroma minyak panas dari penggorengan, bau adonan pisang, aroma kopi susu dari termos. Ditambah wangi es jeruk segar sama Popeyes cincau yang dingin. Lampu neon di atas meja kasir bikin wajah Rani kelihatan lebih lembut pas dia lagi ngitung kembalian. Gerobak esnya masih ada di depan kios, tapi sekarang udah ada tulisan neon kecil. Es dingin segar Rani. Aku di balik wajan. Rani di kasir. Ilham teriak, bakwan 1. Risol 2 wati angkat-angkat nampan. Ramai, berisik, tapi rasanya hidup lagi. Suatu sore, pas kami lagi beresin kios, beberapa pelanggan langganan mampir. Tanda petik ganda buka. Mbak Rani, Daeng Udin, selamat ya sudah punya kios. Kata Bu Nur, dia bawa bungkusan kue. Dulu cuma tenda, sekarang udah ada tembok. Cepat sekali majunya. Pak Haji ikut nambahin. Iya, dulu saya cuma bisa beli 3 biji karena antri kepanasan. Sekarang ada tempat duduknya, nyaman. Aku senyum. Alhamdulillah, Pak Bu. Berkat doa pelanggan semua, sama berkat Rani juga.
Dia yang ngotot mau sewa kios. Rani langsung geleng-geleng. Kakak juga kerja keras. Saya cuma bantuin. Pipinya merah. Aku sama Rani sama-sama senyum ke mereka. Makasih banyak ya, kataku tulus. Tanpa kalian, kios ini gak bakal rame. Mereka ketawa. Sukses terus, berdua. Cocok memang. Hari itu hari biasa. Kami lagi sibuk. Ilham goreng, Wati bungkusin. Rani sibuk di kasir. Lalu pintu kios terbuka. Badanku langsung kaku. Matt membelalak lebar. Rina, tapi ini bukan Rina yang dulu. Rambutnya kusut, gak diikat rapi. Bajunya lusuh, tas lempangnya udah pudar. Makeup enggak ada. Perutnya sudah mulai membesar. Pipinya tirus. Beda jauh dari Rina yang dulu pakai seragam minimarket, wangi, selalu rapi. Dia jalan lurus ke arahku, tanpa permisi. Sebelum aku bisa ngomong, dia langsung memeluk lenganku. Kencang. Daeng. Maafkan aku, isaknya. Suaranya pecah. Aku salah. Aku bodoh. Tolong, kasih aku kesempatan lagi. Kita mulai dari awal. Ya, aku nggak bisa hidup tanpa Daeng. Aku nyesel banget ninggalin laki sebaik Daeng demi orang yang cuma kasih aku uang. Aku muak hidupku sekarang. Daeng, aku mau balik. Aku janji gak akan ngulangin lagi. Demi Allah. Aku diam. Dadaku sesak, tapi anehnya bukan karena rindu. Lebih ke peri lama yang kebuka lagi. Dia nangis di bahuku. Tanda petik ganda buka. Bos itu, dia ternyata masih punya istri. Daeng, aku dilabrak sama istrinya di minimarket depan semua orang. Malu aku, Daeng, dipecat. Semua, motor, iPhone, kartu kredit yang dia kasih, ditarik semua sama istrinya. Aku sekarang gak punya apa-apa, gak punya kerja, cuma punya Rini. Dan Daeng satu-satunya yang tulus sama aku. Tolong, Daeng. Aku gak jawab, cuma menatapnya, tanpa ekspresi. Tanganku gak membalas pelukannya. Pelan-pelan aku lepas tangannya, terus menoleh ke arah Rani. Rani berdiri di balik meja kasir. Wajahnya datar, tapi matanya khawatir lihat aku. Tangannya genggam nota sampai kusut. Aku tarik napas. Lalu tatap Rina lagi. Bangun, Rina, kataku. Suaraku datar. Gak marah, gak lembut. Rina ngangkat muka. Air matanya bercucuran. Daeng, aku sudah maafkan kamu. Lanjutku. Dari lama. Aku gak simpan dendam. Sakit itu udah aku kubur. Tapi maaf bukan berarti aku harus buka pintu yang sama 2 kali. Suara di kios mendadak sepi. Pelanggan pada diam. Ilham sama Wati berhenti kerja. Tanda petik ganda buka. Kamu hancurin aku pas aku paling percaya sama kamu. Rina, kataku. Aku gak bisa pura-pura luka itu gak ada. Aku udah sembuh. Dan aku gak mau buka lagi luka lama cuma karena kamu sekarang jatuh. Aku noleh ke Rani. Aku sudah bahagia, kataku. Mataku lurus ke Rina. Sama orang yang jalan sama aku waktu aku jatuh paling dalam. Orang yang gak ninggalin aku pas aku rebahan di kamar 4 kali 6 meter pas dagangan tutup 3 hari.
orang yang temenin aku bangun lagi dari nol tanpa minta apa-apa. Dia, kataku pelan. Rina langsung noleh ke Rani, wajahnya hancur. Bangunlah, Rina, kataku lagi, tegas. Segeralah keluar dari sini. Aku udah gak bisa. Hatiku udah ketutup buat kamu. Selamanya. Rina mundur selangkah. Tangisnya makin keras. Dia nggak ngomong apa-apa lagi. Cuma jalan gontai keluar kios. Langkahnya goyah. Air matanya jatuh ke lantai semen kios. Pintu kios ketutup. Sunyi sebentar. Aku tarik napas panjang. Terus noleh ke Rani. Rani masih berdiri di belakang kasir. Dia nggak nanya apa-apa. Cuma senyum. Senyum tipis. Manis. Kayak yang pertama kali dia kasih waktu bawa soto ke kosku dulu. Terus dia angguk pelan ke aku. Entah kenapa, dada aku yang tadi sesak jadi lega. Aku jalan ke arahnya. Berhenti di depan meja kasir. Ran, kataku. Iya, kakak jawabnya pelan. Makasih, kataku. Suaraku agak serak. Makasih udah gak pergi waktu aku paling hancur. Makasih udah temenin kakak dari tenda sampai punya kios ini. Makasih udah jadi alasan kakak mau bangkit lagi. Rani diem sebentar. Terus senyumnya melebar dikit. Kakak juga hebat, katanya. Kalau kakak nggak mau bangkit, saya nggak bisa apa-apa. Jadi, kita sama-sama ya, Kak. Aku angguk. Di luar, angin sore kampung baru masuk lewat pintu kios. Bawa aroma gorengan, es jeruk, sama Popeyes cincau, hangat. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, aku yakin aku ada di tempat yang benar. Malam itu kios kami tutup lebih awal dari biasanya. Jam pukul 8 malam, gerobak udah masuk, wajan udah dingin, lampu neon es dingin segar Rani dimatikan. Ilham sama Wati udah pulang duluan. Tinggal aku sama Rani yang lagi beresin kasir terakhir. Ran, kataku tiba-tiba, mau jalan-jalan gak? Rani noleh. Dahinya langsung mengerut. Malam-malam gini, kakak, mau kemana? Aku senyum. Ikut aja. Percaya sama kakak. Dia ragu sebentar. Terus angguk. Iya deh. Kami jalan kaki 5 menit dari kios. Ke taman kecil kampung Beru. Tamannya gak besar. Cuma ada lapangan rumput, beberapa bangku semen, sama air mancur tua di tengah yang lampunya kuning remang-remang. Suaranya gemericik pelan. Angin malam bawa bau bunga melati dari pagar warga. Kami duduk di bangku paling pojok, tepat di depan air mancur. Rani masih bingung. Dahinya makin mengerut. Kak, ada apa sih? Kok ngajak ke sini? Aku nggak langsung jawab. Aku cuma senyum. Baka ekspresinya yang lucu itu. Terus tanganku masuk ke saku celana. Keluarkan kotak kecil beluder hitam. Jantungku degan kencang banget. Lebih kencang dari pertama kali goreng bakwan 10 kilo. Ran, kataku. Suaraku pelan. Tapi aku usahakan gak gemetar. Duduk sini. Lihat kakak. Rani nurut. Matanya gak lepas dari kotak di tanganku. Aku buka kotaknya pelan. Isinya cincin emas sederhana. Gak mahal. Tapi aku pilih sendiri di toko emas Somba Opu. Aku tarik napas. Terima kasih, Ran. Rani kaget. Terima kasih, ulangku.
Terima kasih karena selama ini kamu gak pernah lelah, gak pernah letih. Makasih karena di saat kakak terpuruk, di saat dagangan tutup, di saat kakak ngerasa paling gagal di dunia, kamu yang narik tangan kakak buat bangkit lagi. Air mancur di depan kami terus bunyi. Rani diem. Tangannya udah mulai genggam ujung jilbabnya. Tanda petik ganda buka. Aku bukanlah laki-laki paling kaya. Ran, lanjutku. Mataku lurus ke metu dia. Aku juga bukan laki-laki paling tampan. Dulu kakak pernah ditinggal karena kakak enggak punya apa-apa. Dan kakak takut itu kejadian lagi. Aku pegang tangan Rani, dingin. Tapi kamu milih tetap di sini. Pas kakak cuma punya wajan, kamu temenin. Pas kakak cuma punya tenda, kamu ketawa. Pas kakak enggak bisa janji apa-apa, kamu tetap bilang kita sama-sama ya, kakak. Suara aku serak. Tanda petik ganda buka. Jadi kalau kamu izinkan, kakak enggak mau nunda lagi. Kakak mau habisin sisa hidup kakak ini sama kamu. Bangun rumah, gedein kios, tua bareng di balik mesin kasir dan gerobak. Aku angkat cincinnya. Rani, maukah kamu jadi istri kakak? Rani nutup mulutnya pakai kedua tangan. Matanya langsung berkaca-kaca. Gak percaya. Kak, ini beneran isaknya? Iya, Ran. Beneran, kataku. Jadi, jawabannya apa? Dia angguk pelan. Terus makin kencang. Iya, kakak. Iya, saya mau. Spontan aku langsung elus kepalanya. Hijabnya lembut. Terus aku tunduk. Kecut keningnya pelan. Pipinya langsung merah padam. Sampai ke telinga. Kak, malu, bisiknya sambil nunduk. Aku ketawa. Udah halal nanti, gak usah malu. Malam itu kami pulang jalan kaki, tapi rasanya kayak terbang. 3 minggu kemudian, akad nikah kami digelar di depan rumah Rani. Tendanya biru, sama kayak tenda pertama kami dulu. Sederhana, kursi plastik, meja panjang, sama pelaminan dari kayu yang kami hiasi sendiri. Aku pakai baju koko putih. Rani pakai kebaya putih gading dengan hijab senada. Pipinya dari awal sampai akhir merah terus. Tiap dia noleh ke aku di pelaminan, pasti dah senyum malu. Akadnya lancar. Sah, tepuk tangan rame. Pak Haji teriak paling keras. Bu Nur nangis haru sambil pegang nampan kue. Ilham sama Wati jadi panitia, keringetan tapi bahagia. Pas Susi salaman, Sari maju paling depan. Dia pakai dress biru, lipstik merah, bawa HP buat live. Dek Rani, Daeng Udin, selamat ya, katanya sambil salim. Terus dianggap lepas tangan Rani. Dia noleh ke kamera HP. Guys, lihat nih pengantin baru kampung Beru. Dulu jualan gorengan viral, sekarang jodohnya juga viral. Terus dia noleh ke aku, senyumnya gak nahan. Daeng Udin, gimana rasanya? Dulu di wajan kepanasan, sekarang di pelaminan kelepek-kelepek lihat istri. Aku batuk. Mbak Sari, ini acara nikah, bukan konten. Justru karena nikah harus dikontenin. Daeng, kata Sari ketawa. Dia noleh ke Rani. Tanda petik ganda buka. Dek Rani, pesan buat pengantin baru. Rani malu setengah mati. Doain aja mbak,
Semoga langgeng. Sari peluk Rani. Amin. Tapi ingat ya, dulu kamu yang masakin es buat Daeng Udin. Sekarang giliran Daeng Udin yang masakin hati buat kamu. Jangan dibiarin dingin ya. Semua tamu ketawa. Rani makin merah pipinya. Aku cuma bisa geleng sambil gandeng tangan Rani erat. Udah, Bak, salin sama tamu lain sana, kataku. Resepsi jalan sampai maghrib. Tamunya penuh. Keluarga besar kami, tetangga, sahabat, sama semua pelanggan setia. Ada Pak Haji si tukang ojek, Bu Nur si tukang sayur, anak-anak sekolah yang dulu langganan risol. Tenda biru itu ramai, tapi hangat. Pas aku lagi salaman sama Pak Haji, mataku nggak sengaja noleh keluar tenda. Di balik kerumunan, agak jauh di pinggir jalan, ada sosok Rina. Dia berdiri sendirian. Bajunya udah rapi, nggak lusuh kayak waktu itu. Rambutnya diikat, tapi wajahnya beda. Dia senyum ke arah kami, senyum tipis, tapi air matanya jatuh. 1, 2, nggak ada suara. Dadaku sesak sebentar, tapi bukan karena sakit lagi. Aku genggam tangan Rani lebih erat. Terus aku angguk pelan ke arah Rina. Sekali, pelan, tulus. Seakan bilang, aku sudah maafkan. Aku sudah bahagia. Kamu juga harus bahagia. Rina lihat anggukanku. Dia tutup mata sebentar. Terus berbalik, jalan pergi. Hilang di telan gelapnya jalan kampung Beru. Aku noleh lagi ke Rani. Dianggap lihat tadi. Dia masih sibuk senyum ke Bu Nur yang salim. Kakak kenapa, tanya Rani pelan, pas cuma kami berdua di pelaminan. Aku geleng. Gak apa-apa, Ran. Aku bisik di telinganya. Makasih ya, udah mau duduk sama kakak di tenda biru ini. Dulu kita mulai dari tenda biru yang pudar. Sekarang kita nikah juga di bawah tenda biru. Tapi rasanya beda langit sama bumi. Rani sandar di bahuku sebentar. Pipinya masih merah. Iya, kakak, katanya pelan. Tanda petik ganda buka. Karena dulu kakak sendirian. Sekarang ada saya. Lampu tenda biru kekuningan. Musik rebana pelan. Tamu ketawa. Aroma gorengan dari dapur tetangga masih kecium. Aku lihat ke depan. Ke semua orang yang datang. Ke Rani yang di sampingku. Dari kamar kos yang gelap. Dari wajan yang ngebul. Dari patah hati yang hancur. Sekarang aku berdiri di sini. Pengantin baru. Bahagia.